kebenaran dari ilmu pengetahuan itu bersifat sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah filsafat dan logika. Pada pertemuan ini kita akan membahas metode ilmu pengetahuan. Ada satu pertanyaan barangkali yang bisa kita ajukan dalam konteks materi yang akan kita bahas ini, yakni apa yang disebut dengan metode ilmu pengetahuan. Sebelum menjawab itu, kita dapat melihat, dapat menghubungkan satu materi kuliah yang sebelumnya ketika kita berbicara tentang validilisme moderat. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa kebenaran dari ilmu pengetahuan itu bersifat sementara, tidak bersifat pasti. Ini yang dikatakan oleh doktrin validilisme. Nah, mengapa kebenaran ilmiah itu bersifat sementara? Karena dua hal. Yang pertama, karena metode ilmu pengetahuan itu terbatas. Dan yang kedua, karena objek pengetahuan itu berubah-ubah. Maka kita dapat mengatakan bahwa kesimpulan dari ilmu pengetahuan itu hasilnya adalah bersifat sementara. Kebenaran yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan itu bersifat sementara. Dalam pengertian bisa saja ketika ada kajian dalam materi yang sama itu bisa mengoreksi kesimpulan yang kita sudah buat. Karena itulah kita mengatakan bahwa kesimpulan dari ilmu pengetahuan itu sifatnya selalu saja sementara. Nah, sekarang kita akan memasuki apa yang disebut dengan metode ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama ilmu pengetahuan sebagai hasil, sisi yang kedua ilmu pengetahuan sebagai proses. Nah, metode ilmu pengetahuan ini berada pada sisi ilmu pengetahuan sebagai proses. Ilmu pengetahuan sebagai proses itu sebenarnya memiliki dua momen utama. Yang pertama adalah momen perumusan masalah, yang kedua adalah momen perumusan jawaban terhadap pertanyaan kita. Nah, di tengah-tengah itu ada yang disebut dengan metode ilmiah. Jadi, kalau kita bisa simpulkan bahwa kegiatan ilmiah sejatinya ada tiga buah proses. Proses yang pertama adalah perumusan masalah. Proses yang kedua adalah penggunaan metode ilmiah. Dan proses yang ketiga adalah perumusan jawaban atas masalah yang sedang kita kaji dengan menggunakan metode ilmu pengetahuan. Saya kira dari situ sudah jelas apa yang kita sebut sebagai metode ilmu pengetahuan dalam kegiatan ilmiah. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita akan menjelaskan cara berpikir, terutama untuk membuktikan apakah jawaban kita dengan menggunakan metode ilmiah itu bisa kita katakan sebagai jawaban yang benar. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.